Pada kesempatan kali ini kami ingin sekali menjelaskan bagaimana efek berolahraga dengan tari tradisional terhadap sensitivitas baroreseptor. Perlu kita ketahui bahwa tidak mudah untuk mengajak orang untuk berolahraga, ya. Lebih-lebih kita ada di negara tropis yang cuacanya panas, ya, sehingga dengan gerak sedikit maka kita akan merasa tidak nyaman. Karena sebetulnya efisiensi otot kita ini sebesar 20%, jadi energi yang digunakan oleh otot itu justru sebagian besar akan diubah menjadi panas, ya, sehingga untuk kontraksi otot sendiri hanya memerlukan kira-kira 20% dari energi yang diperolehnya. Selebihnya maka akan diproduksi panas, ya, yang tentunya tubuh akan memberikan respon dalam bentuk memproduksi keringat yang bahkan cenderung berlebihan. Ya. Mengapa tari tradisional ini kita perkenalkan sebagai salah satu bentuk olahraga juga, ya. Sebetulnya olahraga kalau kita bagi menjadi dua secara fisiologis, yaitu pertama olahraga yang lebih mengarah pada saraf atau yang kita namakan neural exercise, ya. Dan yang kedua adalah physical exercise. Untuk itulah maka kaitannya dengan baroreseptor, berarti kita sebenarnya sedang melakukan neural exercise. Neural exercise sendiri dapat kita rinci lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah breathing, yang kedua adalah vocalization, dan yang ketiga adalah posture. Nah, tari ini adalah masuk di bagian posture. Mengapa penting kita lakukan? Ya, bahwasanya tubuh manusia ini dalam keadaan posisi tidak berbaring, ya, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana distribusi darah yang sampai ke 2 organ yang penting. Yang pertama adalah otak, ya. Yang kedua adalah jantung. Nah, jadi kita tidak boleh mengabaikan bahwa di dalam tubuh kita ini ketika kita melakukan olahraga, paling tidak 3 komponen ini yang harus betul-betul kita perhatikan, yaitu paru-paru, ya. Kemudian yang kedua adalah jantung, dan yang ketiga adalah otot itu sendiri yang di dalamnya terdapat subseluler, ya, komponen, yaitu mitokondria, dan inilah yang nantinya senantiasa memproduksi energi atau ATP, ya. Kita tahu bahwa paru, ya, dalam kondisi kita tidak melakukan aktivitas, maka suplai darah ke bagian-bagian lobus, ya, terutama lobus yang atas itu sangatlah minim, ya. Begitu juga lobus yang tengah, dan yang tentunya paling dapat aliran darah yang memadai adalah lobus yang paling bawah. Hal ini bisa dimengerti karena adanya gaya gravitasi, ya. Maka sekali lagi gerak tubuh ini sangat penting sekali untuk menyehatkan organ-organ tubuh kita, ya, termasuk organ paru dan juga sistem sirkulasi, ya. Bagaimana kita merasakan kenyamanan tubuh ini sebetulnya sangat tergantung dari berfungsinya sistem sirkulasi secara optimal, ya. Jadi otot yang memperoleh aliran darah ini tentunya tergantung dari kondisinya. Kalau
kondisi bergerak tentu akan mendapat aliran yang memadai. Kalau tidak, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Maka dari itu, sekali lagi, sejak individu berdiri dari posisi berbaring, maka yang harus selalu diingat, kita senantiasa berhadapan dengan gaya gravitasi yang cenderung tekanan darah kita ada dalam kondisi menurun, ya, atau yang kita namakan hipotensi. Sehingga keluhan-keluhan yang sering kita alami adalah bagaimana kita pusing, ya, kadang-kadang kunang-kunang, dan tentunya, ya, badan ini seluruhnya tidak nyaman. Karena kita harus mengakui semua organ tubuh ini sebenarnya di bawah pengaturan otak. Ya, ada baiknya kita mengawali pembahasan ini dengan bagaimana ketika jantung kita ini kita intervensi dengan hormon-hormon, ya, atau zat-zat kimiawi seperti halnya adrenalin dan juga asetilkolin. Nah, jadi kalau kita melihat jantung saja sebagai a pump, maka kita bisa memanipulasinya dengan adrenalin ataupun asetilkolin. Ketika jantung ini ditetesi adrenalin, maka dia akan bergerak lebih cepat. Sedangkan kalau kita beri asetilkolin, jantung ini akan berdenyut lebih lambat. Kita tahu bahwa jantung ini tidak hanya bekerja untuk dirinya. Maka jantung ini harus di bawah kendali bagian yang ada di atasnya, yaitu otak kita, ya, atau lebih spesifiknya adalah sistem saraf otonom, ya. Dengan demikian maka kita tidak lagi bisa memandang jantung sebagai alat pompa darah saja, tetapi ternyata kalau kita kaji lebih dalam, jantung ini juga memberikan efek psikologis, kemudian juga sosial, bahkan spiritual, ya. Kembali kepada neural exercise tadi, ya, memang jantung ini kalau kita lihat, ya, secara fisiologis dia senantiasa dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Yang tadi sudah kami sampaikan adalah saraf simpatis yang neurotransmitternya adalah adrenalin dan noradrenalin yang mempercepat kerja jantung. Yang kedua adalah saraf parasimpatis. Ya. Dengan demikian kita fokus, ya, ke salah satu subsistem saraf otonom yaitu saraf parasimpatis, karena selama ini kita banyak belajar tentang saraf simpatis sebagai fight or flight. Padahal yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana berfungsinya saraf parasimpatis dengan optimal sehingga kita tidak memasuki area defense, ya, karena area defense ini baik yang mobile maupun yang immobile ini akan sangat mengganggu kesehatan kita. Berbeda dengan saraf parasimpatis tadi, dia bersifat health, kemudian growth dan restoration, ya. Sehingga saraf ini didukung oleh beberapa saraf kranialis lainnya seperti saraf ke-5 untuk pengunyahan, saraf ke-7 itu saraf facialis yang menuju ke wajah ataupun ke musculus stapedius, kemudian juga saraf ke-9 atau glossopharyngeal nerve atau glossopharyngeus, kemudian juga yang terakhir adalah saraf ke-11 atau saraf accessorius yang menuju ke otot-otot trapezius. Nah, kaitannya dengan gerak pada waktu kita melakukan gerakan menari, maka sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah saraf ke-9 atau glossopharyngeal nerve
yang nanti di baroreseptor ya ada di sinus caroticus atau bifurcatio carotis ya, yang nanti akan diteruskan ke batang otak, ke pusat pengaturan tekanan darah dan pusat vasomotor dari pembuluh darah. Ya, inilah yang dimaksud dengan baroreseptor ya. Jadi ada yang di arcus aorta, juga ada yang berada di sinus caroticus. Ya. Di sini yang kita lihat bahwasanya dari arcus aorta ini impuls akan diteruskan ke batang otak melalui saraf vagus atau saraf ke-10, sedangkan impuls yang berasal dari sinus caroticus ini akan menuju ke batang otak melalui saraf ke-9 atau glossopharyngeal nerve. Nah, dalam gerak tari seperti kita ketahui bahwa sangat membutuhkan gerak dari otot-otot betis ya, dan ini mengingatkan kita ketika kita bangun tidur ya. Ketika kita bangun tidur maka seringkali kita mengeluh kunang-kunang atau dizzy ya, dizziness ya, maka kita kaitkan dengan apa yang kita namakan dengan saraf tadi, glossopharyngeal nerve. Mengapa demikian? Karena otak ini merupakan organ yang sangat penting, jangan sampai mengalami kekurangan darah. Ya, maka sekali lagi saraf ke-9 atau glossopharyngeal nerve ini sangatlah menentukan bagi kualitas kesehatan kita. Dan demikian peran baroreseptor dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini akan lebih diperkuat dengan gerak, khususnya gerak tari. Ini salah satu contoh bagaimana refleks yang ditunjukkan oleh baroreseptor. Jadi pada prinsipnya tubuh kita tidak menghendaki kondisi homeostasis yang terganggu. Ya. Kapan homeostasis itu terganggu? Seperti tadi saya katakan bahwa andai kata gaya gravitasi ini efeknya begitu besar terhadap tubuh kita, maka yang terjadi adalah kondisi hipotensi. Dan ini sangat berbahaya bagi individu, ya, lebih-lebih ketika mencapai usia lanjut. Ya. Di Jepang banyak sekali kasus-kasus kerusakan otak bagian depan, ya, yang ini dikaitkan dengan ortostatik hipotensi. Ya. Jadi sekali lagi betapa besar peran baroreseptor di dalam menjaga kesehatan kita. Seperti tadi kami sampaikan di depan bahwa kondisi homeostasis sebetulnya dipertahankan sepenuhnya oleh vagus nerve, khususnya yang supradiafragmatic vagus nerve, ini yang menjaga keseimbangan antara simpatis dan parasimpatis. Dan sekali lagi, saraf vagus tadi tidak sendiri, tetapi didukung oleh beberapa saraf cranialis yang kita sebut dengan corticobulbar pathways. Ya. Sedikit kami berikan contoh di sini bahwa ada beberapa kemungkinan yang dialami oleh tubuh ketika gagal mempertahankan steady state. Ya. Mungkin ada kalanya tubuh mengalami penurunan tekanan darah, maka baroreseptor akan segera mengirimkan impulsnya, karena pada dasarnya baroreseptor ini bekerja atas dasar stretching. Ya. Jadi ketika tekanan darah naik, maka baroreseptor itu teregang. Ya. Jadi ketika tekanan darah turun, maka tidak ada regangan, maka firing atau aksi potensial
yang dikirimkan menuju ke batang otak adalah sangatlah lambat, ya, sehingga segera direspon oleh pusat pengatur tekanan darah dan pusat vasomotor dengan mengaktifkan saraf simpatis. Kita tahu bahwa saraf simpatis ini yang menuju ke jantung bersifat inotropik positif, jadi kekuatan memompanya juga lebih kuat, kemudian juga bersifat kronotropik positif, jadi frekuensinya lebih cepat, dan yang terakhir bersifat plasmotropik, ya, positif. Jadi penjalan impulsnya menjadi lebih cepat. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan tekanan darah, ditambah dengan peran saraf simpatis yang ada di pembuluh darah yang dinaikkan tonusnya, akhirnya mengakibatkan vasokonstriksi, ya, di bagian arteriola, dan perpaduan antara kerja jantung yang meningkat dengan vasokonstriksi, maka akan terjadi kenaikan tekanan darah. Sebaliknya, kalau terjadi kenaikan tekanan darah, maka terjadilah regangan di dalam baroreseptor, dan ini akan meningkatkan firing atau aksi potensial yang menjalankan impuls ke pusat pengendali tekanan darah di batang otak, yang segera akan memerintahkan saraf parasimpatis yang menyebabkan frekuensi jantung menurun, dan akhirnya tekanan darah juga bisa diturunkan. Ya, tentunya dalam memahami fenomena ini kita harus memandangnya bahwa dinamika yang terjadi di dalam tubuh kita ini begitu luar biasa. Kalau kita bicara mengenai tari, ya, tentu kita akan melihat bagaimana dinamisnya, ya, gerakan-gerakan tubuh. Tentunya kita fokuskan pada kontraksi relaksasi otot, terutama di wilayah calf atau di daerah betis. Ya, jadi sebagaimana kami sampaikan di depan, bahwa kita tidak lagi memandang jantung sebagai pompa semata, ya, karena memang jantung ini tidak hanya untuk bekerja untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh tubuh. Maka jantung tidak lepas dari pengaturan yang di luar dirinya. Meskipun jantung mempunyai pusat otomasi yang ada di yang ada di atrium, ya, sinoatrial, ya. Jadi sinoatrial itu mempunyai pusat otomasi, ya, NSA, nodus sinoauricularis. Namun demikian, kita harus memahami bahwa jantung itu di bawah kendali saraf otonom, ya, karena saraf otonom ini sebetulnya yang senantiasa berhubungan dengan dunia luar. Ya. Maka di dalam tubuh kita ini dilengkapi apa yang kita namakan neuroception. Ya, neuroception ini sebetulnya merupakan alat, ya, yang memonitor selama 24 jam. Apakah lingkungan di luar kita ini aman? Apakah danger atau life threatening? Ya, sehingga dengan demikian jantung itu sangat dinamis mengikuti kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Namun demikian, kita bersyukur sebagai manusia yang senantiasa berjuang mempertahankan kesehatan badan, ya, supaya tidak mudah sakit, maka ada upaya untuk mengatur neuroception, ya. Jangan sampai dia memberikan informasi bahwa lingkungan itu dalam kondisi bahaya atau mengancam jiwa, ya. Dalam konteks tari, ya. Jadi seorang penari tentunya sejak awal sudah mempunyai pemahaman atau bahkan mempunyai kesan bahwa dia itu akan menghibur orang lain,
ya, memperlihatkan keterampilan, skill, keindahan di dalam seni tari, maka sejak awal neuroception itu sudah diatur demikian rupa sehingga dia merasa safe atau aman, ya, lebih-lebih ingin menghibur, ya. Maka tentunya sebelum menghibur diri sendiri sudah merasa gembira. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, kita tahu bahwa gerak-gerik tari, ya, itu sebetulnya juga ada unsur-unsur fight or flight, ya. Misalnya seni tari dari Bali yang memperlihatkan mata yang melotot dan sebagainya, ya. Kemudian juga seni tari yang dari Aceh, begitu rancak, begitu gegap gempita, itu tentu melibatkan saraf simpatis. Ya, saraf simpatis di sini adalah saraf fight or flight. Tetapi menarik ketika kita sudah menanamkan konsep berpikir bahwa ini adalah suatu tarian, ya, bukan untuk menyerang orang atau bukan untuk lari, menghindari ancaman dan sebagainya. Maka fenomena menjadi menarik. Yang tadinya fight or flight berubah menjadi playing, ya. Sehingga dengan demikian maka corticobulbar pathways itu menjadi warna di dalam sendera tari ini yang mewarnai gerak-gerik sendera tari, ya. Jadi kita tahu bahwa corticobulbar pathways ini adalah merupakan bagian dari apa yang kita namakan upaya tubuh menyeimbangkan antara stres dan rileks. Jadi sekali lagi gerak-gerik tari ini, ya, yang intinya sebetulnya pada aktivitas saraf G9 atau glossopharyngeal nerve ini akan menjadi media untuk menjaga homeostasis atau kondisi steady state sehingga tubuh ini terpelihara dari kemungkinan terjadinya sakit. Mengapa demikian? Jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita amati jantung ini terus-menerus berdenyut, tadi sudah saya sebutkan, ada saraf simpatis ini akan mempercepat frekuensi jantung, saraf parasimpatis akan memperlambat, maka di dalam gerak tari tadi bisa kita amati tentunya battle, ya, antara simpatis dan parasimpatis ini akan bekerja sangat dinamis, ya. Kalau saraf simpatisnya naik, saraf parasimpatisnya akan dinaikkan, dan ingat bahwa keharmonisan antara simpatis dan parasimpatis tadi di bawah kendali dari supradiafragmatic vagus yang didukung diantaranya adalah saraf glossopharyngeal nerve. Next slide. Ya, jadi ini salah satu contoh bagaimana efek dari gerak tubuh, ya. Jadi kita lihat bahwa di situ tubuh sangat cerdik untuk mendistribusikan aliran darah, ya. Jadi bagi organ-organ yang memang membutuhkan aliran darah yang lebih banyak, maka menjadi prioritas, ya. Ini contoh ekstrim yang ke otot itu distribusinya sangat banyak, sementara yang ke mana? Usus itu sangat berkurang. Jadi dari sinilah kita bisa melihat keharmonisan tubuh kita, ya. Tetapi yang perlu dicatat, bagaimana keharmonisan ini bisa terjaga dengan baik, yaitu manakala pengendali keseimbangan simpatis dan parasimpatis tadi bisa dijaga dengan baik. Di antaranya adalah dengan gerak tari tadi, ya. Jadi sebagaimana kami sebutkan di atas, ya, tubuh kita ini kalau dibiarkan itu akan menangkap beberapa kemungkinan, ya, yang terjadi di lingkungan, bisa kondisi aman, danger, atau life threat, ya. Jadi gerak tari di sini adalah salah satu upaya untuk menggeser, ya,
dari kondisi life threat, danger menuju ke safety. Ya, jadi kalau kita sudah melihat orang mau bergerak saja, itu sebetulnya kita sudah minta maaf memahami bahwa dia tidak lagi di posisi life threat. Ya, jadi ketika kita melihat orang lain kok sudah menggerakkan tubuh, berarti sudah meninggalkan yang merah. Yang merah itu contohnya apa? Ya yang diam saja di tempat tidur, ya dalam kondisi depres, dalam keadaan sedih, ya dalam keadaan shutdown, jadi sudah hopeless, sudah putus asa, ya. Maka kalau sudah mulai bergerak, berarti sudah ada peningkatan, ya. Dan yang menarik di dalam gerak tari tadi itu tidak sekedar bergerak, ya, mulai dari men-switch tadi neuroception, ya, bahwa dia akan memperlihatkan keterampilannya dalam olah gerak tadi melalui seni tari tadi, ini sudah men-switch ke arah safety, ya. Di samping itu juga danger tadi, ya, dengan gerak itu kan mobile, itu memerlukan energi yang tinggi, ya, memerlukan skill dan kelenturan, itu sebetulnya sudah memasuki wilayah fight. Tetapi karena ini dikemas dalam bentuk tari lagi-lagi, maka yang tadinya fight or flight dirubah menjadi playing. Ya, jadi kata playing ini kata kunci, ya, untuk bisa merubah perilaku negatif menjadi perilaku yang menyenangkan, dan ini akan memberikan dampak bagi yang melihat menjadi positif, ya, lebih-lebih bagi diri sendiri. Jadi sekali lagi filosofi dari gerak tari sebetulnya untuk menggeser dari yang merah, ya, life threat, menuju ke danger yang tadi sudah sekaligus dirubah menjadi playing, akhirnya menuju ke safety. Karena apa? Memang dari air mukanya saja sudah memperlihatkan wajah yang smart, ya, kecuali yang pakai topeng, ya. Kalau yang pakai topeng itu kadang-kadang dibuat topeng yang lucu, ya, kadang-kadang topeng yang menakutkan. Tetapi ingat, dari awalnya kita sudah tanpa mengutarakan, kita sudah sepakat bahwa ini adalah dalam rangka hiburan, ya. Jadi sekali lagi, gerak-gerik yang ditunjukkan sebetulnya arahnya satu ke saraf ke-9 atau saraf glossopharyngeal nerve, dan menarik sekali sebenarnya saraf glossopharyngeal nerve itu secara fitrah, secara nature adalah saraf parasimpatis. Ya, kita ingat saraf parasimpatis itu adalah berlawanan dengan saraf simpatis, ya, yang lebih ke arah anabolistik, ya, yang lebih ke arah health, ke arah growth dan resolution. Ya, jadi sekali lagi ini untuk menekankan kembali bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada corticobulbar pathways, ya, yang bertanggung jawab untuk menyeimbangkan antara saraf simpatis dan parasimpatis, ya, yang sejak awal kita kenal seperti battle, perlawanan, ya, yang perlu kita seimbangkan dalam bekerjanya melalui supradiafragmatic vagus yang ternyata didukung oleh beberapa saraf kranialis yang lain yang menuju ke pengunyahan, saraf ke-5, saraf ke-7 untuk ekspresi, dan saraf ke-9 tadi glossopharyngeal nerve, ya, kemudian saraf ke-11. Di sini ketika kita berbicara gerak tari, maka kita fokuskan kepada saraf ke-9 atau glossopharyngeal nerve, ya, yang nanti dari baroseptor itu akan menuju ke batang otak. Ya, jadi sekali lagi berbahagialah bagi saudara kita yang aktif mengembangkan budaya kearifan lokal, ya, yang sebetulnya tanpa kita sadari nenek moyang kita sudah menitipkan pesan-pesan kesehatan melalui seni
tari ini, ya. Dan mengapa demikian? Karena kita tahu sebetulnya bahwa di dalam tubuh kita ini hanya ada dua bagian, yaitu yang hijau adalah social engagement system, yang kuning dan merah adalah defense. Yang kuning defense yang bersifat mobilization, mobile, yang merah adalah immobile atau immobilization. Ya, jadi ketika kita menari sebetulnya adalah mencoba menyalakan lampu hijau yang lebih terang, ya, walaupun tidak meninggalkan yang kuning dan merah. Tetapi ingat, ketika kita berupaya untuk senantiasa menyalakan lampu hijau tadi, maka yang kuning merah itu akan bekerja lebih proporsional atau balance, ya. Bisa kita bayangkan, andaikan dalam kehidupan sehari-hari yang kuning yang lebih terang, maka peluang untuk sakit sangat besar, ya, misalnya hipertensi, gangguan perut, ya. Kalau yang merah yang lebih dominan, maka yang muncul ya gejala-gejala semacam depresi, semacam post traumatic stress disorder, gangguan pencernaan, misalnya IBS, irritable bowel syndrome, dan segala macam penyakit sebetulnya adalah karena dominasi yang kuning maupun yang merah. Jadi bersyukur pada kesempatan kali ini kita memperoleh pengetahuan yang sangat baru barangkali, bahkan bagi saudara kita yang mempunyai hobi menari, belum mengenal pemahaman semacam ini, maka sekali lagi marilah ke depan kita mengkaji lebih lanjut betapa gerak-gerik ketika kita menari ini pada dasarnya adalah untuk menempatkan posisi yang hijau pada posisi yang tepat, ya. Kalau secara umum kita bisa mengatakan social engagement system, ya. Sedangkan tadi ketika menari kita tidak mungkin memadamkan yang kuning, karena faktanya kita juga perlu mobilitas, ya. Kadang-kadang lari, ya. Kalau kita lihat sendera tari Ramayana misalnya, ya. Tetapi ingat, ini dalam konteks bermain, ya. Jadi sebetulnya fight or flight yang ada dalam diri kita bukan untuk kehancuran bagi kesehatan kita. Selama kita bisa men-switch dari fight or flight, ya, menyerang atau lari, menjadi playing, bermain, ya. Jadi bisa kita lihat misalnya bahkan petinju Muhammad Ali itu dia tidak hanya sekedar menjatuhkan lawan, tetapi ada unsur entertainnya, ya. Bisa saja Muhammad Ali itu seperti Tyson, dalam ronde 1, 2 sudah bisa meng-KO lawan, tetapi itu tidak dilakukan, ya. Karena bagi Muhammad Ali itu tinju ini juga ada unsur entertainnya, ya. Jadi sekali lagi kembali, kesehatan itu kuncinya adalah bagaimana kita bisa men-switch dari fight or flight menuju ke playing, ya. Jadi ini bisa kita rasakan sendiri ketika kita bangun tidur, ya, bahwa ketika berbaring kita bisa melihat bagaimana pengaruh gaya gravitasi, ya, mana yang ke otak, jantung maupun ke tungkai bawah, ya, ini relatif, ya, sama. Tetapi begitu kita berdiri, ya, itu dalam tempo 30 detik, maka tekanan darah pasti turun. Ini terjadi karena apa? Karena pengaruh gaya gravitasi, ya. Pengaruh gaya gravitasi inilah yang menyebabkan darah sebagian besar turun ke bagian bawah, kira-kira 750 cc, sehingga darah yang ke otak tinggal 60%, yang ke jantung tinggal 50%. Tinggal 60%. Jadi kita kembali, betapa otak ini adalah merupakan bagian yang terpenting dari tubuh kita. Ketika otak tidak bisa bekerja optimal, maka seluruh tubuh juga tidak akan bekerja dengan baik. Begitu juga yang ke jantung. Maka di sini ketika kita mengamati gerak-gerik ketika menari, maka kita
fokuskan pada daerah betis. Ya, jadi sekali lagi perubahan tekanan darah ini akan dipertahankan dalam range tertentu melalui baroreseptor. Ya, jadi kalau kita terus-menerus melatih baroreseptor ini, ya, yang kita masukkan dalam kelompok neural exercise. Mengapa demikian? Karena tadi kita melibatkan saraf ke-9 atau glossopharyngeal nerve yang memang kita manipulasi terus, mengingat glossopharyngeal nerve ini adalah reseptor yang memantau darah yang menuju ke otak. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita baru menyadari betapa pentingnya betis dalam kehidupan kita, khususnya terhadap kesehatan kita. Ya, kita lihat bagaimana latihan menari dengan gaya cekengnya, ya. Jadi apa itu betis ini betul-betul berfungsi dengan baik, ya. Padahal betis adalah penentu bagi aliran darah yang menuju ke otak atau venous rhythm, ya. Maka kalau kita bangun tidur itu serta-merta berdiri terus jalan, ini sebenarnya kurang menguntungkan bagi otak. Jadi berilah kesempatan tubuh untuk melakukan tiptoe, ya. Gerakan jinjit 8 kali ini sudah sangat membantu bagi kesehatan otak. Karena apa? Tiptoe ini sebetulnya adalah percepatan untuk mengalirkan darah dari bagian bawah karena tadi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, kita tahu sekali lagi bahwa selama 30 detik ketika kita bangun tidur, pastilah tekanan darah kita ini turun. Ya, dengan dibantu dengan jinjit atau tiptoe, berarti kita membantu kesehatan otak. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan, di Jepang banyak orang-orang yang sudah lanjut usia itu setelah kita CT scan banyak mengalami kerusakan otak bagian depan. Ya, jadi saya kira kita jangan mengulangi kekeliruan bangsa lain, sehingga kita perlu menindaklanjuti dengan jinjit atau tiptoe. Ya, jadi selama ini barangkali banyak ibu-ibu yang malu kalau betisnya besar, ya. Jadi justru betis yang kuat inilah yang sangat didambakan oleh otak, ya. Jadi kalau betis kita ini bagus, maka darah yang menuju ke otak menjadi lancar, termasuk juga ke jantung. Ya, jadi saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan sebagai kesimpulan. Maka bolehlah kami mengingatkan kembali bahwa selama ini olahraga ini sekedar physical exercise, ya, melalui corticospinal pathways, tetapi pada pembicaraan mengenai bagaimana olahraga dengan tari ini justru akan menyehatkan kita melalui aktivasi baroreseptor yang di sana kita tahu bekerja saraf ke-9 atau glossopharyngeal nerve yang pada dasarnya sebetulnya mempunyai sifat sebagai preservasi tubuh, ya. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.